Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin hamba Allah, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali sama-sama kita mengawali mau'izah pada hari yang penuh kemuliaan ini dengan sama-sama kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sambil kita berniat iktikaf di rumah Allah ini, kita mengenang bahwa hidup kita ini adalah hidup di dalam nikmat Allah. Hidup kita nyonya nak hidup dalam kasih sayang Allah. Maka oleh demikian menjadi mukaddimah setiap orang yang berbicara mengajak kembali kaum muslimin hamba Allah untuk terus menerus kita bersyukur atas segala nikmat, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah dikala Allah mempermaklumkan kepada kamu sekalian, kalau kamu mensyukuri segala nikmat Allah, niscaya Allah akan menambah-nambahkan nikmatnya kepada kamu sekalian. Tapi ingat, dikala kamu kufur, ingkar terhadap nikmat Allah, tunggulah azab Allah yang maha dahsyat, azab Allah yang maha pedih. Demikian juga selawat dan salam senantiasa kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat dan sejahtera senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini sudah memasuki bulan kelahiran beliau, beberapa hari ke depan, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang senantiasa setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terus kita memperdobaninya. Demikian juga kita mengambil contoh daripada semua sikap perilaku yang beliau telah tinggalkan kepada kita sekalian. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, Tuan Mumsi yang Tuan hormati beserta seluruh badan kemakmuran masjid dan panitia pembangunan masjid, jamaah sekalian rahimakumullah. Adapun sebagai judul daripada mau'izah kita pada hari ini mungkin biasa-biasa saja. Mari lebih kepada kita mengadakan muhasabah ataupun semacam renungan. Maka sering penyampaian daripada mau'izah ini lebih kepada yang disebut dengan santapa rohani, untuk menggugah hati kita sehingga hati ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati ini lebih mentakarubkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, Allah gemuheuy gedanya dengan panggilan yang sangat indah dan kabiasa. Kabiasa ada dengar, kabiasa ada ikuti, dan bahkan sudah mungkin terhafal oleh teman itu. Panggilan Allah yang sangat khusus, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba Allah yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Pat mantang gedanyona, mari senantiasa gedanya berada di dalam takwa. Di masjid kita takwa, di tempat kita mencari rezeki kita takwa,
Di tempat-tempat kita bertugas juga senantiasa kita berada di dalam ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengertian kita mengerjakan segala perintahnya dan kita berusaha menjauhi segala larangannya. Imtisalu awamirillah wa jatinabu nawahihi. Menjunjung tinggi segala perintahnya, perintah Allah, dan kita menjauhi segala larangannya. Ini merupakan pesan inti, pesan yang paling penting setiap orang Jumat, dan bahkan sudah rutin. Cuman sejauh mana kita merasakan bahwa diri kita ini sudah menjadi orang-orang yang takwa, sudah menjadi orang-orang yang muttaqin. Ciri yang paling penting orang muttaqin itu di awal daripada surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, tanda urut takwa pertama, yu'minuna bil ghaibi. Beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib. Beriman pada Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib. Beriman kepada yang gaib, bahwa bahasa bahwa kita yang akan tahu pada Allah pajan mati juga sesuatu yang belum bisa diketahui oleh manusia. Dan bahasa bahwa kita yang akan taih dalam kubur, kita akan terbaring di alam kubur. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa kita ketahui itu masuk dalam makna gaib. Nah, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. So kita yang najamaah ronyo, pajan meninggal itu. Itu jangan. Tetapi pasti masing-masing kita ini sudah ada batas akhir hidup dan kehidupan ini. Nah, jadi orang yang takwa yang paling penting pertama diingat kita biar, diingat kemati, diingat alam kubur, diingat orang akhirat. Itu sudah merupakan kendali yang paling utama. Tapi menyonyan hana tinggal deli, berarti hana takwa. Kalau dalam hati kita takwa. Karena mana takwa itu juga secara bahasa menjadi orang-orang yang terpelihara. Terpelihara. Apa yang Allah larang, terhindar dia daripada larangan Allah tersebut. Dan terpanggil untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Singkat, padat. Dan kalau ini sudah masuk di dalam hati kita, tidak perlu panjang-panjang. Dari sekian banyak ciri-ciri dan tanda-tanda orang bertakwa, satu saja. Saboh manteng yang tamat, yu'minuna bil ghaibi. Beriman pada yang gaib. Kibar masing-masing kita yukai damo latih, bukan lain damo. Ingat ke mati. Mana? Payah tanya orang bahati tanya pekan hang katim hati. Kenapa hati ini masih diganggu oleh hawa nafsu? Mau izah itu kadang-kadang tidak perlu panjang-panjang, tapi yang singkat-singkat saja. Waktu kita pulang dari masjid masih teringat kita, teringat. Ini yang pertama, walaupun masih banyak tanda-tanda yang lain. Nyo manteng teringat sabo, insyaallah takwa tanya. Nah, maka oleh demikian kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ini hal yang paling penting. Dan perintah Allah ini Allah kaitkan ittaqullaha haqqa tuqatih, betul-betul takwa, takwa pura-pura. Ujungnya wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali mati kecuali mati dalam Islam. Alhamdulillah katanya secara tertulis, kartu tanda penduduk, secara identitas, ya, semenjak lahir kita sudah Islam, alhamdulillah. Bersyukur pada Allah. Karena Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang Allah akui, agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menganut selain Islam sebagai agama, Allah tidak terima dan hari akhirat rugi. Nah, alhamdulillah kitanya dari keturunan kita yang langsung kenapa yang mengucap dua kalimat syahadat ke Islam, maka perlu kita jaga Islamnya.
Cara jaga Islam heboh. Pertama peduli sahabat Islam, tak murno, tak pelajari. Mempelajari Islam, di mana saja ada pembahasan, kajian menyangkut dengan ilmu, kita tertarik. Galak aja buat majlis ilmu. Baik roh katanya kadang-kadang 4 pun acara anak pengajian. Nah, pengajian pu. Nah, oh pengajian Al-Quran, pengajian je. Oh, kak biasa. Pun aja ada malam. Kata yang untuk baru ngejak mata. Ya, bre. Nah, kata lagi ya. Tetapi menjadi orang yang cinta ilmu. Dan ini juga salah satu hikmah Allah turunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ilmu. Wahyu pertama yang Rasul terimakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Islam agama ilmu. Nyo yang pertama, tak pelihara Islam kita nyo. Iqra, murno. Kita nyo dah murno. Rumah tangga kita nyo menjadi tanggung jawab murno, aneh-aneh kita nyo murno. Ihan ada usaha. Dan ilmu inilah yang mengantarkan seseorang menjadi mulia, menjadi terhormat dunia akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang beriman dan orang berilmu berpuluh-puluh derajat. Aceh orojih di Teolua, hebat tanan Aceh, ilmu. Tempat-tempat lembaga pendidikan agama, pesantren, daya, penasilah, lembaga pendidikan umum. Ite luar di Aceh, gudang ilmu. Burung alim-alim di Aceh. Dari Malaysia terkono, dari Brunei terkono, dari Padang terkono, dari mana-mana. Nah, di kala Cina mungkin hanali lagi nyan, kita harus mengadakan evaluasi. Kita Cina payah ajak bagok. Kenapa? Karena kita sudah meninggalkan kehebatan ilmu. Kadang anggap dianggap hana penting. Padahal cara memelihara Islam pertama itulah mempelajari Islam. Tertarik pada Islam dan daripada ilmu. Syukur. Urang di luar Islam mati-mati mesti mana wana lagi kiban. Datang diitet. Sedih dah kalian aku. Galang getel le Allah kawai te le. Pesapat apui, pesapat kaya Cina malah kait dengan listrik. Iculok je kena lagi rupa ngangkui. Ha? Coba bayangkan, kita mengelakai kita mong. Konsep Islam dari tanah, hidup di atas tanah dan akan kembali kepada tanah. Di Bali ya, maya orang gatin galau napeng untuk tet, kita no milih. Watena bantuan pemerintah tu ikulah mitet. Nah bangai. Tak bayangkan. Jadi tak kalen. Dikala kita semakin kenal kepada Islam, semakin cinta pada Islam. Nah yang ibu ada gelai. Kamu ninggai dinaikkan ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Disimpan ni nan. Dikala sudah menjadi tulang belulang, diambil kembali, dipakai kacamata, betul aja. Fikir sandiwara. Sangat menyesatkan. Alhamdulillah. Maka semakin kita pelajari, semakin cinta. Kenapa tidak cinta? Karena tidak kenal. Dikala kata turi Islamnya, lebih galak ke Islam. Part mantau na pengajian, sungguh-sungguh. Yang pertama kewajiban, walaupun yang tak ulang-ulang. Yang kedua mengamalkan. Yang kata depu, mari kita amalkan. Yang sudah kita ketahui, mari kita amalkan. Ini kewajiban kedua kepada Islam ini. Kita pelajari, sudah jadi ilmu, kita amalkan. Kita amalkan. Walaupun yang sunat-sunat. Kadang-kadang dia waktu itu keliran sunat, pu semayang tahajud sunat. Oh, jangankan yang sunat, wajib anda pahlong. Jadi dia tak alternatif yang lemah. Malah seharusnya, oh itu kita sudah tahu. Ada sunat-sunat sebelum meninggal itu sempatlah kita melaksanakan yang sunat-sunat tersebut. Itu meningkatkan kualitas iman, kualitas ketakwaan seseorang. Ini kewajiban kedua, mengamalkan. Yang ketiga, mensyiarkan.
mensyiarkan Islam ini. Termasuk hari Jumat kita syiarkan Islam. Subuh-subuh kita syiarkan Islam. Azan itu syiar Islam. Dan banyak sekali bentuk-bentuk Islam ini perlu disyiarkan, perlu kita kembangkan, perlu kita dakwahkan. Apalagi media dakwah pada saat ini sudah sangat canggih. Bukan hanya lewat mimbar, lewat media sosial, lewat bermacam-macam, sangat canggih. Dunia ini sekarang bagaikan sebuah kampung kecil. Lagi kampung mana sah masjid. Kejadian luar Nanggro, Jina udah dupu ujung. Bukankah dunia ini bagaikan sebuah kampung kecil? Sudah sangat kecil, sudah sangat dekat. Kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, inilah renungan pertama. Renungan pertama, apakah kita sudah betul-betul menjadi hamba Allah yang takwa? Kalau belum, mari kita berusaha. Karena Allah memberikan kemuliaan kepada orang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi nilai ketakwaannya. Mari kita berusaha, sejalan dengan usia kita semakin lama semakin dekat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha untuk meningkatkan amal ibadah kita. Itu yang pertama, renungan mengenai takwa. Kalau sudah alhamdulillah, kalau belum mari terus kita berusaha. Yang kedua, renungan mengenai usia. Sudah hari ke-8 ataupun 9 besok Rabiul Awal 1443 Hijriah. Sang-sang balik mentang boleh maulid. Sang-sang balik mentang tu yang kali, sang-sang siat. Yang katolong. Apa maknanya? Setiap pergantian waktu menunjukkan bahwa kita semakin sisa kehidupan ini semakin sedikit. Maka tak ulang kembali apa yang pernah dialami oleh seorang sahabat Rasulullah yang paling taat, bernama Ibnu Mas'ud. Beliau setiap terbenam matahari sore, beliau menangis. Asal kailo matahari tersebut kagak klik konya. Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi yang paling taat. Sehingga sahabat lain bertanya, kenapa Ibnu Mas'ud menangis? Apa saya tidak menangis? Hari ini matahari terbenam lagi. Umurku semakin berkurang. Rasa-rasanya ibadahku masih sangat sedikit. Tak coba meh batanya, tak mau lauleh. Terasa sebagaimana gerasa Ibnu Mas'ud ya. Umurnya kanit, amai matang nit, matahuro kailub lo. Tak coba meh batanya. Kaci pasang. Meo kalau item tak pasangnya berarti sambutan iman itu masih kurang. Padahal amalnya Ibnu Mas'ud sebagai seorang sahabat Nabi bukan sedikit. Yang namanya sahabat paling sedikit amal. Ditanya, oh yang ni merasa halu kalu dah. Tanya tu balik, harta kalu tapi matang ni, amal ni tangsang kalu. Alah, lu tahu dah ibadat, lu Jumaat nak tambah sunat-sunat lah 2 rakaat. Kalu tang, dah na. Dah lu Jumaatnya 60 rakaat je tambah. Rawatib. Nyo tak balik. Nyo mantang kita manglah mati itu kasih. Anak payah. Sekedar tahu ulang mantang. Peristiwa yang dialami oleh Ibnu Mas'ud. Dan memang peristiwa matahari terbenam itu dianjurkan kepada jamaah haji. Tunggu-tunggu Bapak sekalian yang sudah melaksanakan ibadah haji itu disunatkan berakhir wukuf di padang Arafah sebelum berangkat ke Muzdalifah, keluar dari tenda. Baca barahmah, di bukit-bukit. Maka ada sebahagian jamaah haji nggak mau dia di bawah tenda. Orang India, orang Turki sebahagian. Dia suka di alam terbuka. Sehingga alam itu menjadi pandangan yang mendatangkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Menyok kita di bawah tenda, gitu bi segelom berangkat ke Muzdalifah. Seput menjelang terbenam matahari, kata matahari nya. Dipandang. Cuma oleh Ibnu Mas'ud lebih jauh lagi yang terasa di hatinya, ya Allah. Kailub lo matahari, umulung kanil lo, amal hantip lewat teh. Ini sesuatu riwayat yang perlu kita rasakan di hati kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah, maka oleh demikian rebut 5 sebelum datang yang 5.
Ightanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 sebelum datang yang 5. Hayataka qabla mautika. Hudib yang matang nanyo sebelum mati. Wasihataka qabla saqimika, sehat na baca-baca support regalam sakit. Hai tajau masjid li. Jadi nala saudara tanya yang kami ngai. Hai gejale. Sehingga orang tanya mun ukuran kita yang saudara orang sakit. Kiban yang tanya ba anak nasihat ayah ke? Hana. Mantang gejale Jumaat. Hai li. Nya menunjukkan ukuran kalai. Nya Jumaat hai gejale nya hadapan tanya yang li. Buka hae memang betul-betul hae tapi bohong. Tapi yang betul-betul hae le memang hukum pun hendak wajibkan le. Uzur. Mampu akan kejadian. Maka wasihataka qabla saqimika, sehat yang nak bacutunya mari tak pakai. Semakin tak ibadat semakin sehat tu. Semakin tak ibadat semakin sehat. Yang jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang berutu sembahyang sunat. Ini jaminan Allah, jaminan Rasulullah. Wasihataka qabla saqimika wa faraghaka qabla syughlika yang kelih. Masa-masa lapang, segala sibuk. Tahu sibuk mana ya? Sibuk hana sibuk baru tu. Minyak kita yang kali tato wate han sibuk le. Kaji tato wate jo yo golom azan 10 minit tu kat duduk di masjid. Sebaik-baik orang menunggu waktu salat adalah orang yang sempat menunggu azan. Baik gabu-gabu. Mana tato ya? Pakailah tatonya mata tato. Wa faraghaka qabla syughlika, sebelum sibuk. Dan tidak ada sibuk sebenarnya. Sibuk dan tidak sibuk tergantung pada diri kita masing-masing. Dikala ada kemauan, di mana saja ada kemauan, terbuka jalan lebar. Di mana tidak ada kemauan, terbuka alasan. Oh sibuk. Ya mantap, tak usahakan. Subuh-subuh benar lagi nyo jamaah luar biasa kita nyo di masa masih al-mabrur. Yang keempat, wa ghinaka qabla faqrika, masa kaya. Walaupun anak kaya tapi nak kemudahan-kemudahan lebih gatin urun lain lah orang tanya. Cara mengukur kaya dan tidak, lihat orang lebih susah dari kita. Alhamdulillah lun kaya. Urun lain lebih susah. Cara bersyukur seperti itu. Dalam kehidupan dunia kita melihat orang yang lebih susah dari kita, itu akan bersyukur. Alhamdulillah lun. Mantap na lagi yo. Urung lain dalam kehidupan dunia, tapi dalam kehidupan akhirat tidak boleh seperti itu. Nya pasang ego atret. Jangan alhamdulillah lu paling kurang Jumaat na, urung lain boleh hutan. Nya mundur. Nya pasal kemajuan, beta contoh masalah akhirat. Urung yang lebih rendah badannya, anjir, tak lebih hebat badannya. Oh melum talu ndku je. Lalu urung je ko nyan le subuh geduk-duk lang sempat sembahyang sunat syuruk lang. Sebarang siapa yang sempat salat sunat syuruk 2 rakaat, fadilatnya seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah. Le fadilah, tapi kadang ada berlaku, ada bobot. Nyokeh merupakan hal-hal yang disebut bahwa ilmu itu mari kita amalkan. Wa ghinaka qabla faqrika, masa kayamu sudah datang masa miskinmu. Kemudian yang kelima, nyontohan yang muda. Wa syababaka qabla haramika, masa muda sebelum datang masa tua. Ada yang paling muda lah, tua. Pada kali masa tua sebelum masa meninggal mungkin. Jadi kaum muslimin jamaah rahimakumullah, nyokeh yang gebi tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang kelih terakhir, yang kerek damang bulan Rabiul Awal. Kai damang kerek damang tanggal 12 Rabiul Awal. Kitanya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala ditamang bulan Rabiul Awalnya bersenang. Bila tamu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipegang oleh Allah dalam Al-Quran, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Gunakan wali dalam tambih. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Allah malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai hamba Allah yang beriman, berselawatlah. Dan Nabi tak ucapkanlah keselamatan. Ayat Al-Quran ya. Nyanduk perintah Allah. Maka baik Abu Badah dengan
dalam tahiyud awal, tahiyud akhir. Benar watai khusus taduk ju. Kula malam-malam Jumaat, roh Jumaat lagi yo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Letak bentuk-bentuk selawatnya. Yang makna kita berlakon pada Allah, oleh Allah bergebi rahmat habis kepada Rasulullah. Memang tinggal gebi rahmat. Tetapi dikala kita mendoakan orang mulia, Rasulullah kan orang mulia, kita akan menjadi mulia. Ada semacam pengaruh dalam diri kita, dikala kita masukkan hal yang positif, akan melahirkan yang positif. Ini secara hukum alam, elemen alam lagi aja. Baca ini pertama sebanyak-banyaknya dalam diri kita, bacaan Al-Quran, tutur kata akan lahir yang baik-baik. Tapi sebanyak mungkin kalau kita masukkan yang buruk-buruk, buruk sangka kepada orang, keluar juga kalimat-kalimat yang buruk. Kenapa haji? Yang pun mulai kenapa haji? Narunai ulang pun kenapa? Minta malam. Kenapa? Karena kita sudah tanamkan tidak senang kepada seseorang. Padahal itu membunuh diri kita sendiri. Su'uzan, buruk sangka kepada orang. Tapi tanamkanlah husnuzan, akan melahirkan yang baik. Laginya hukum alam ni. Kita masukkan yang baik, akan keluar yang baik. Maka oleh kemudian berselawatlah kepada Nabi menyambut datangnya 12 Rabiul Awal. Dikala Rabiul Awal yang dahulu tahun lalu mungkin banyak kurang. Mungkin kandurina. Tapi kadang-kadang mengikuti jejak Rasulullah kurang. Kau rela. Ada masalah kandurinya. Tadi tak undang anak yatim. Tak undang orang fakir miskin. Sehingga diurunggasin dan anak yatim dan yang pekalnya orang kita kanduri. Katuk maulid. Nah, apa pengaruh sih? Oh, maulid rupanya waktu maulid nak kanduri. Ya, tak masalah. Tetapi jauh lebih penting adalah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita kurangi mesti kadang-kadang ceramah maulid malam. Pada itu apa dia semayang? Yang perlu kita evaluasi. Maulid raya kita undang ceramah jauh-jauh ke dalam dengan biaya yang raya. Tapi perintah Nabi salat pada waktunya. Kadang yang tak perlu kita sempurnakan. Hai nafah-nafah terakhir Rasulullah mendanggakan as-salah, as-salah, as-salah. Ummati, 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 umat lo temayang. Anak lain yang besar Rasulullah, yang tanya mungkin kadang-kadang bukai warna lo. Bagi ban harta ini ya apa sa harta ini? Katinya ke harta. Tapi Nabi tinggal ke umat lo bagi bandai kita teman-teman. Maka ada pengalaman sebuah hadis Rasulullah SAW, umat lon yang hidup di akhir zaman tidak pernah bertemu dengan lon, tapi masih taat kepada lon, kepada agama yang lumeli lon ada perintah Allah lebih mulia daripada angkatan para sahabat. Yang sahabat merupakan sahabat Nabi. Tak pernah merupakan Nabi, tapi matang setia dan taat pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyo matang tak sempurnakan. Dan makan duri lagi sehingga menjadi salah satu sedekah dan berikhlas tapi beria. Berikhlas itu. Tatamah baca sebagai itu kesungguhan dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puro pri tanggal pedum si kurang belah. Yang Rabiul Awal lahir Nabi tetap tanggal 12. Masalah menggeser-geser tanggal prinya nya masalah. Menggeser-geser laju. Namun mungkin dah geser aja lahir tanggal 12, lahir tanggal 11 mungkin. Berlaku laju. Tetapi tetap bertanya berkomitmen bahwa lahir Rasulullah SAW dalam sejarah yang sahih bahwa 12 Rabiul Awal tahun gajah ataupun tahun 570 Masehi. Yang sebelumnya masa jahiliyah itu akan terhapus dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh betul-betul pada diri Rasulullah itulah contoh teladan yang baik bagi kamu sekalian. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan tahun ini dalam rangka kita menyambut 12 Rabiul Awal gembira hati kedanyo, ingat pada Rasulullah dan berselawat bila dan bari kita tingkatkan amal ibadah sebagaimana amal ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kesimpulan daripada mauizah singkat ba'uronyo, yang pertama mari terus kita meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak ingat umur masing-masing, semakin tahu pada Allah Subhanahu wa taala.
Poin yang kelima, mari kita sambut 12 Rabiul awalnya dengan hati yang gembira, dan juga kita yang melaksanakan tumantang yang diberi contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.